Patuh pada orang tua dan guru. 3. Menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. 4. Rajin belajar dan giat menuntut ilmu. 5. Menjaga kebersihan dan ketertiban di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. 6. Santun, mandiri, dan berakhlak mulia. Baik, kita peregangan dulu. Ya sebentar, nanti setelah ini senam apa itu namanya? Cuci tangan. Oke ya? Oke. Mulai dari kepala dulu. Semuanya berdiri. Kepala dulu, dihitung semuanya ya. Mulai. Ditekan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Didongakkan ke atas sampai terasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kanan ditekuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebentar, tak besarkan dulu ya. Lanjutnya. Ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengok ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habis kepala biasanya turun tangan. Oke, ke depan. Ini. Ditekuk sampai terasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh ke bawah. 1, 2, 3, 4. Ini dulu. Gini dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ke bawah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelah kiri. Ke atas dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ditekuk begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus tangan sudah ditekuk. Sampai terasa ya, pundaknya terasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelah kiri. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang belakang ini. Ini sikunya ditarik sampai terasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelahnya. Ya, tangan sebelahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah, pundak sudah. Sekarang pinggang. Nah, pinggang. Ya, nekuk ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk, ngedet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangannya begini. Kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai terasa pinggangnya. Nah, kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah? Ke bawah, turun lagi. Sekarang ini ya. Diangkat. Gini. Lurus badannya. 1, 2. Jangan goyang terus, tapi berdiri. Ayo, bertahan. Ya. Terus dibuka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Oke ya. Belakang. Nah,
Ini biar semua otot-ototnya itu siap untuk aktivitas ya, apalagi nanti belajar renang, gitu. Masuk sudah siap otot-ototnya. Oke, ke depan. Lurus, lurus, jangan jatuh-jatuh. Ayo yang jatuh-jatuh itu pegangan nggak apa-apa. Cari pegangan. Yang lebih tinggi. Kayak pendekar. Ya. Ya. Oke, kaki satunya. Angkat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang sebelah. Nah, samping. 1, 2. Nah, ini menjaga keseimbangan juga ini. Kayak kemarin itu. Ya, senam lantai itu ya. Oke. Sekarang itu namanya peregangan. Saya tak geser dulu ya. Mau dibersihkan ini. Nah, berikutnya yang kalau tadi itu namanya pegangan itu statis, jadi diam, jadi tekuk diam. Sekarang kita mau pemanasan. Pemanasan itu dinamis, gerak-gerak. Mulai dari kepala, tangan di pinggang. Dihitung semuanya. 1, 2, 3, 4. Nganggo. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sekarang patahkan kanan. 1, 2, kiri, kiri, kanan, kanan, kiri, kiri, kanan, kanan, kiri, kiri, kanan, kanan, kiri, kiri. Tengok. Kanan, kanan, kiri, kiri, kanan, kanan, kiri, kiri, kanan, kanan, kiri, kiri. Diputar kepalanya. Ya. Lehernya rasanya enak. Nah, baliknya ke kiri. Oke, sekarang tangannya ya untuk pinggang dan dada. Tuh, pendek, pendek, panjang, panjang, pendek, pendek, panjang, panjang, pendek, pendek, panjang, panjang, pendek, pendek, panjang, panjang. Oke. Kanan, kanan, kiri, kiri, atas, atas, bawah, bawah, tas, atas, bawah, bawah, tas, atas, bawah, bawah. Berikutnya S, ini sampai goyang-goyang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Baiknya, sekarang bungkuk dan ngedet, bungkuk, ngedet, bungkuk, ngedet, bungkuk, ngedet. Ya, sekarang kakinya. Tuh. Yuk jalan di tempat. Sekarang kita persiapan untuk senam ya. Oke. Kita persiapan untuk senam. Tangan saja, cuci tangan, biar semuanya senang cuci tangan. Atau senam anak soleh, TK. Tangan aja ya, nanti materinya. Cuci tangan. Bentar. Senam sport. Ya. Operatornya ini juga, apa namanya? Merangkap operator ini. Oke, semuanya bisa dengar? Oh iya. Oke, semuanya berdiri. Bisa ya? Lihat ya. Bisa aku ini, Mbak. Bisa ini? Ya, semuanya berdiri, ikuti. Mari menari. Ya. 6 langkah cuci tangan, rekreasi, hidup sehat, lingkungan bersih, jaga kebersihan, tubuh pun jadi sehat. Mari menari. 6 langkah cuci tangan jadi kreasi. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. 6 langkah cuci tangan, mari menari. Gosok kedua, telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Gosok kedua, telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Usap dan gosok juga kedua punggung
selah jari tangan hingga sungguh-sungguh bersih. Bukan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Bilas kembali tangan di bawah air mengalir hingga sungguh-sungguh bersih. Bilas kembali tangan di bawah air mengalir hingga sungguh-sungguh bersih. Makan diri. Habis. Mari, mari, mari menari. Berarti nggak berani itu. Langkah cuci tangan jadi kreasi. Hidup sehat, lingkungan bersih. Jaga kebersihan, tubuh pun jadi bersih. Mari, 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 mari menari. 6 langkah cuci tangan jadi kreasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah cuci tangan, mari beraksi. Gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok selah jari tangan hingga sungguh-sungguh bersih. Gosok selah jari tangan hingga sungguh-sungguh bersih. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Bilas kembali tangan di bawah air mengalir hingga sungguh-sungguh bersih. Bilas kembali tangan di bawah air mengalir hingga sungguh-sungguh bersih. Hampir selesai. Oke, bagaimana? Asik nggak? Mau senam lagi? Enggak. Ustadz Goblas ya, Ustadz Goblas mau nyeluk air dulu ya, mau nyeluk air dulu ya, Coba nyemplung air. Mau senam lagi? Enggak. Mau. Mau. Oke, kita pergunjinan aja. 6 lagi. Pendinginan ini ya, bisa lihat nggak? Oh, nggak bisa dilihat. Bentar. Tanah airku
Ya. Pendinginan ya. Bentar. Pendinginan kita habis gobios itu harus pendinginan, habis pendinginan nanti enak badannya, nggak masih gobios terus Minum. ya, kita tinggal satu ini pendinginan. Oke, siap. Ya. Yo, begini. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, kan ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Bisik raja kelana, memuja pulau nan indah permai, tanah airku Indonesia. Melambai lambai Indonesia, nan indah permai, tanah airku Indonesia. Baik, tepuk tangan semuanya. Oke, tepuk tangan, tepuk tangan. Alhamdulillah ya, sudah semuanya, alhamdulillah. Jadi tahapan olahraga itu begitu ya. Kita doa dulu, kemudian peregangan, pemanasan, senam atau intinya, setelah itu pendinginannya, badannya sudah dingin lagi. Sudah berkeringat? Belum. Cuci muka dulu ya di belakang ya. Yang Udah pakai AC. mau menyiapkan air minum atau minum dulu silakan sebelum kita Minum masuk dulu boleh, minum dulu boleh. Kan AC kalau Oh, kalau Ustadz tinggal jegur di belakang aja, ayo dong. Tanya nanti. Oke, saya masuk ke rumah kalau gitu. Waduh. Minum dulu, silakan minum. udah. Baik, sekarang Ustadz jadikan host ya Ustadz ya. Oke. Oh, Ustadz Yugos. Ini 86 nih yang masuk. Alhamdulillah.
Nah, Semoga nggak ada kendala ya, semuanya nanti bisa mengikuti sampai akhir. Ustaz, saya jadikan bos. Monggo. Jadi saya tak unpin dulu saya tak unpin dulu, remove pin biar Ustaz nanti yang saya pin. Terus Ustaz saya jadikan yes. Baik anak-anak sudah minum, nah itu. Ya boleh minum. Sarapan boleh nggak Ustaz? Apa nanti aja sarapannya? Sarapan nanti ya, jangan sambil makan ya. Kita ikut. sarapan nah, sambil menyimak materi boleh sambil sarapan. Nah, yang belum sarapan silakan. Ya. Ustaz, Bagi sama Pak Jemikan sama Ustaz juga boleh ya. Ya difoto dulu Pak Je. Nah, foto dulu. di screenshot dulu, foto-foto dulu. Nanti apa sekarang fotonya? Nanti aja Ustaz ya. Oke, nanti aja ya. Baik, Langsung begitu ya nih materi ya Ustaz. ya, anak-anakku semuanya. Begitu tadi pembukaan untuk kegiatan kita hari ini. Selanjutnya bersama Ustadz Yugus kita akan belajar teori tentang renang. Untuk prakteknya nanti menyesuaikan masing-masing. Mungkin di antara kalian sudah ada yang bisa atau bahkan mahir beberapa gaya. Gaya loh, gaya renang loh, bukan kakean gaya loh. Itu ya. Baik, kita dengarkan dan kita simak bersama pemaparan materi. Semoga dengan kita melihat dan memahami teori tentang renang, kita juga bersemangat selalu berusaha untuk bisa atau mampu renang dan membiasakan diri bisa renang. Silakan Ustadz Yugus. Baik anak-anak, kita silakan dengan tepuk sopan. Jempol kanan, jempol kiri. Monggo. Silakan Ustadz Yugus. Terima kasih Ustaz Jemikan. Ya, selamat datang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Ya. Alhamdulillah. Sekali lagi ya, gimana kabarnya anak-anakku hari ini? Sudah tahu ya materi kita hari ini apa? Akan membahas apa? Screen dulu. Screen ya, renang. Sudah kelihatan? Oh maaf Ustaz, di-mute saja dulu semuanya. Ya, mohon di-mute dulu ya, di-mute dulu. Nanti setelah ini Ustaz boleh tanya jawab setelah materi nanti ya. Di-mute dulu, silakan di-mute dulu. Ustaz mute aja. Di-mute dulu ya, boleh dilihatkan tapi sore di-mute. Kompetensi dasarnya memahami teknik gerak dasar renang. Ya. Kemudian tujuan pembelajarannya, ya. Setelah mempelajari materi ini, kita diharapkan mampu menjelaskan teknik dan mempraktikkan gerak dasar renang. Jadi nanti setelah menyimak ini mampu menjelaskan teknik dan juga mempraktikkannya. Nanti prakteknya di rumah sendiri-sendiri ya, karena kita kan juga belum ketemu di kelas ya. Apalagi yang sudah ikut ekstra renang ya. Renang itu ternyata olahraga yang disunahkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi
wasallam. Ini sesuai dengan hadis beliau, ya, bahwa segala sesuatu yang tidak mengandung zikrullah padanya, maka itu adalah 4 perkara. Yaitu Mohon maaf Ustaz menyela. Saya akan dengan istrinya, ya, guyon itu ya, guyon, itu guyon. Melatih kuda atau berlatih kuda, berlatih Mohon maaf Ustaz buka lagi mikrofonnya karena yang lain saya matikan. Mohon maaf, biar lebih tenang dan bisa menyimak. Silakan Ustaz, dibuka mikrofonnya. Ustaz Yugus. Oke, sudah ya, sudah. Oke. Oke. Nah, jadi segala sesuatu selain 4 hal, yaitu senda gurut, suami dengan istrinya, melatih kuda, berlatih memanah, dan mengajarkan renang. Jadi ini melatih kuda, berlatih memanah, mengajarkan renang ini olahraga yang wajib kita pelajari, disunahkan, dianjurkan, ya, seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang pengertian renang. Nah, ini ada yang belum tahu renang itu apa toh? Apa opek-opek menetak apa pokoknya obah ning banyu. Nah, renang adalah menurut ahli ini ya, renang adalah salah satu olahraga air yang dilakukan dengan menggerakkan badan di air seperti mengayunkan kaki dan tangan sehingga tubuh terapung di permukaan. Jadi kalau kita belajar mengapung itu sudah dianggap olahraga renang, ya. Nek belum terapung, ya, tenggelam alias gaya batu, nah itu belum bisa disebut dengan bisa renang atau belum masih berlatih renang tapi belum mampu, ya. Jadi kalau sudah bisa mengapung, ya, menggerakkan tangan dan kakinya, berarti bisa dibilang anak-anak sudah bisa renang, ya. Tuh. Kemudian organisasi renang tingkat dunia itu adalah FINA, kepanjangannya adalah bahasa Prancis ini ya, Federation of Internationale de Natation, ya. Jadi organisasi renang tingkat dunia itu adalah FINA. Kemudian kalau organisasi renang tingkat nasional, tingkat Indonesia, itu adalah PRSI, Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Ya, diingat-ingat ya. Jadi kalau olahraga tingkat dunia itu FINA, kalau organisasi tingkat nasional itu adalah PRSI. Adalah apa, Ustaz? Ya, Mas Renda nanti dulu ya, tanyanya nanti boleh ya. Ibu dulu, oke. Ya, lanjut. Sejarah renang. Nah, ini renang itu sudah orang itu renang tidak tahu siapa yang menemukannya. Ujuk-ujuk pokoknya ada renang. Tetapi ini terbukti bahwa renang itu sebelum manusia mengenal tulisan atau kalau dalam IPS itu prasejarah. Prasejarah itu sebelum manusia mengenal tulisan itu ternyata ditemukan lukisan tentang perenang di sebelah dinding batu di dalam gua di Mesir. Nah, ini bukti bahwa renang itu sudah belum prasejarah atau sebelum Masehi. Ya, kan ada Masehi. Ini gambarnya mana Ustadz? Ini coba dilihat ya. Ini dilihat. Loading. Nah, ini ya gambar tentang olahraga renang yang sudah dikenal sebelum Masehi, tergambar di Oke, lanjut. Kemudian tidak terlihat Ustaz. setelah zaman modern, ya abad
di abad ke-19 ya, itu di London, Inggris tahun 1883 itu dibangun kolam renang ya, dan kolam renang setelah itu muncullah organisasi renang atau klub ya, klub-klub renang yang melatih renang ya. Kemudian renang dikenal dunia dan diresmikan sebagai salah satu cabang olahraga resmi Olimpiade modern di Athena, Yunani. Ya, Olimpiade pertama di Yunani tahun 1895. Tuh. Kalau Indonesia itu renangnya dibawa oleh apa? Resminya itu oleh penjajah Belanda ketika itu ya, yang membangun kolam renang tingkat internasional dan nasional, bahkan tahun 1930-an yang masih dalam penjajahan Indonesia yang dalam waktu itu dikuasai Belanda mewakili negara Hindia Belanda melaksanakan Olimpiade renang di Filipina. Nah, Indonesia termasuk juara ketika itu. Walaupun belum ada negara Indonesia, tapi yang renang adalah nomor-nomornya itu 1, 2, 3 itu rata-rata dimenangkan oleh bangsa Indonesia atau warga negara bangsa kita. Lanjut ya. Nah, sekarang tekniknya bagaimana? Ya, teknik dasar renang ada 3. Yang pertama ya teknik pernapasan ya. Itu kemampuan mengatur napas adalah kunci keberhasilan seorang perenang. Nah, untuk melatihnya kita harus berdiri di kolam dengan rendah, wajah berada di atas permukaan air, ya. Kemudian tarik napas melalui mulut dan tahanlah selama beberapa saat. Kemudian masukkan kepala ya ke dalam air. Lalu hembuskan napas melalui hidung, ya. Tuh. Ini berlatih. Kemudian dilatih selama 10 hingga 15 kali tiap melakukan gerakan atau latihan. Ulangi latihan tersebut rutin sampai menemukan irama. Irama itu artinya cara untuk menahan napas dengan baik di dalam air. Nah, bisa ya seperti ini ya. Tuh. Kemudian teknik mengapung, teknik mengapung ya, atau mengambang. Tubuh harus rileks dan tidak panik. Ada 2 posisi mengapung yang dikuasai, yaitu mengambang dalam posisi terlentang dan mengambang berdiri. Yang terlentang, ya itu kita harus ya, menginjak kaki dasar kolam, kepala menghadap ke atas, pegang tepi kolam. Kemudian tarik badan ke belakang secara berlahan atau punggungnya ya. Punggungnya itu berada di bawah. Posisi tangan lurus sampai telinga, terendam air. Ya, jadi mengambang dengan posisi tubuh punggung berada menghadap ke air atau muka kita berada di atas menghadap langit, ya. Itu diulangi. Kemudian dengan berdiri, ya, dengan menyelam sambil berdiri tetap berpegangan pada tepi kolam, tarik nafas dalam-dalam, tahan, lalu dorong badan kolam sambil menggerakkan kaki seperti berenang, gaya dada, atau tangan seperti mengepakkan sayap gini ya. Nah, ya. Atau kalau orang Jawa bilang enggek. Nah, pernah dengar kata enggek tuh? Enggek sih iso enggek. Nah, itu ya. Seperti mengepakkan sayap sampai berlatih sampai kita bisa mengambang ya dengan cepat. Itu ya, dengan kaki dan tangan ya, itu. Kemudian teknik yang ketiga itu teknik meluncur ya. Yaitu dengan sorry, ini copy pastenya kurang ini ya. Meluncur itu yaitu dengan dari atas ya, dari tepi kolam itu menuju dalam air ya, tangan lurus
tangan lurus, kemudian tahan napas, terus kemudian ke bawah, di bawah air, kemudian muncul lagi ke atas. Itu diulang-ulang terus ya, teknik meluncur. Jadi semakin kita melaksanakan teknik 3 teknik itu, yang pertama teknik apa tadi? Bernapas, yang mengambang, kemudian meluncur. Ya, itu dibiasakan. Jadi harus latihan seperti itu dulu kalau mau renang, tidak boleh langsung berenang ya, seperti itu. Kemudian apa saja toh macam-macam gaya renang itu? Ada 4 kalau nggak salah ya. Ada renang gaya bebas. Gaya bebas ini dilakukan dengan cara badan berada menghadap air, punggung di atas menghadap langit, ya. Tangan dan kaki melakukan tarikan atau tendangan, ya. Tarikan, kemudian kaki ngepek-ngepek, istilahnya seperti itu ya. Jadi gaya bebas ini posisi datar di atas air, bahu agak ke belakang, sementara kaki berada beberapa inci di bawah permukaan air untuk menendang-nendang atau ngepek-ngepek air. Ya. Selain itu, hal itu perlu diperhatikan adalah mempertahankan wajah pandangan ke depan, ya, ke samping kiri ini, seperti ini ya. Ini gaya bebas. Ya. Gaya bebas seperti apa? Ini ada ilustrasinya. Ya, kelihatannya? Oke, ini freestyle atau gaya bebas. Oke, itu ya. Maaf, gambarnya tidak muncul. Ustaz, coba sekali lagi, Ustaz. Coba. Tidak muncul? Iya. Kan hostnya tak ambil lagi. Ya? Yang lain muncul nggak anak-anak? Muncul. Enggak. Ada yang muncul, ada yang enggak? Enggak muncul. Muncul. Ini soalnya gift aja, gift ini. Muncul. Oke, ya lanjut ya. Maksudnya gambar orang renang loh, Nak, bukan tulisan. Enggak. Enggak muncul, Us. Muncul ya, wes, lanjut ya. Oke. Muncul, Us. Oke. Kemudian gaya punggung. Nah, ini gaya punggung itu ya, punggung berada di air, kemudian kepala ke atas, tubuh ke atas, ya, kepala ke bawah ke atas. Sama seperti gerakan bebas, cuma kita menghadapnya itu kebalik, ya. Berada di atas permukaan sehingga mudah untuk bernapas dan membuka mata, ya. Tuh, sama seperti jalan, maju mundur seperti itu ya. Kalau ini gaya punggung tuh kayak renang mundur gitu kan ya. Kemudian gaya punggung ini sulit menentukan arah karena kita tidak bisa melihat depan, ya, hanya menghadap ke atas. Tuh, biasanya kalau lagi pemula gaya punggung ini arahnya masih mana-mana belum lurus ya. Gaya punggung atau backstroke bahasa Inggrisnya ya. Kalau yang gaya bebas tadi freestyle. Nah. Tidak muncul, Ustadz. Ya. Oke, lanjut. Kemudian renang gaya dada atau disebut juga dengan gaya katak karena gerakannya seperti katak berenang. Ya. Ini adalah renang dengan posisi tubuh seperti merangkak di permukaan air yang dikombinasikan dengan gerakan kaki dan tangan. Ya. Tangan dan kaki berada dalam air serta kepala naik turun dari dalam permukaan gaya dada. Renang dapat melihat ke depan serta saat berenang. Ya. Ini ya. Nah, seperti ini ya. Bahasa Inggrisnya breaststroke ya.
Oke, lanjut. Renang gaya kupu-kupu. Nah, ini dikenal juga sebagai gaya lumba-lumba atau dolphin. Yaitu berenang dilakukan dengan kedua lengan secara bersamaan mengayuh bergerak ke depan. Jadi ini ya, jebur, tangannya jebur bareng, nggak gantian seperti gaya bebas tadi, ini bareng ya. Kedua tangan membentang kemudian mengepak, mengayuh ke depan dan ke belakang seperti gerakan kupu-kupu ya. Gerakan kupu-kupu. Gerakan ini membutuhkan tenaga yang besar, irama dan koordinasi gerak yang baik. Gaya ini paling sulit dibandingkan gaya yang lain ya. Nah, seperti ini ya. Mengepakkan kaki juga digerakkan ya bersamaan. Gambarnya tidak butuh Ustaz. Jadi ada 4 gaya tadi ya. Yang pertama gaya apa tadi? Gaya bebas. Dan gaya punggung. Gaya Dada. Ya nanti ya. gaya kupu-kupu. Kayak batu. Oke, nah sekarang manfaatnya apa renang? Ternyata renang itu sangat bermanfaat ya bagi tubuh kita. Selain menyehatkan, renang juga sebagai sarana bermain atau rekreasi. Nah, ini yang sudah setahun belum renang karena kolam renangnya banyak yang tutup ya. Ini sangat kangen untuk bermain renang ya. Tuh. Jadi membuat anak-anak kita dewasa motorik ya, anak-anak ototnya berkembang, tersedia dapat tumbuh optimal, tubuh menjadi lentur dan pertumbuhan meningkat. Bahkan ini bagian skoliosis. Nah, ini skoliosis pembekuan, pembengkokan tulang belakang ya. Itu terapinya adalah dengan memakai renang, harus berenang, ya harus berenang. Ini sudah setahun ini enggak berenang, jadi badannya pegel-pegel kita ya. Ini. Kemudian dengan berenang menghilangkan rasa takut pada air, kan ada yang fobia air. Itu anak-anak kalian juga harus sudah belajar berenang karena selain menyehatkan disunahkan Nabi itu wajib umat Islam harus bisa ya. Sunnah yang dianjurkan ya. Jadi biar nanti ketika sudah besar tidak takut air, jegur banyu ora wedi ya. Kemudian meningkatkan keberanian tadi ya, tidak takut air tadi, mengasah kemandirian. Jadi kalau berenang kan enggak, kalau berlatih mungkin masih di kalau kecil balita masih didamping, tapi kalau sudah seperti kalian kelas 4 seperti itu. Jadi nanti ketika mendorong kita menjadi besar itu sosok yang berani, percaya diri, tinggi dan mandiri. Yang terakhir ya meningkatkan kemampuan sosial. Jadi renang ini adalah renang yang dilakukan bersama-sama bareng-bareng. Karena dalam renang itu kan kita bersama-sama dengan orang lain, dengan teman, dengan keluarga, ya itu meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi ya dan bersosialisasi dengan orang lain. Itu. Jadi yang perlu diingat ya dari materi ini ya. Dari materi ini ya. Yang pertama tadi ya. Boleh di-mute ya kalau ini materi sudah selesai boleh nanti menjawab ya. Silakan.
Olahraga yang disunahkan apa saja selain renang tadi? Ayo. Berkuda. Berkuda. Apa? Oh, Mana? Olahraga berkuda itu di mana? Di Temboro. Kalau Temboro itu ada. Minimal kalau ke sana kan naik kuda. Atau ke mana? Ke Kebel juga ada, ya. Atau apa? Belajar kuda virtual atau kuda mainan kuda itu ada. Minimal kuda muter-muter itu. Nah. Kemudian organisasi renang atau arti renang apa tadi? Arti renang? Arti renang olahraga air yang menggerakkan apa? Untuk mengapung di permukaan air. Ya. Kemudian olahraga renang itu induk organisasinya dunia apa tadi? Internasional apa? FINA. Ada yang namanya FINA di sini. Nah, kemudian yang nasional Indonesia tingkat nasional itu apa tadi? PRSI, Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Kemudian berikutnya teknik renang ada 3, apa saja tadi? Oke. Teknik Pernapasan. Mengapung. Meluncur. mengapung. Yang ketiga Meluncur. Gaya meluncur. bebas. Pinter. Gaya Kemudian gayanya ada berapa gayanya? 4. 4. Gaya apa saja? Ya kodok. Gaya Gaya kodok. Gaya punggung. Gaya punggung, gaya dada. Gaya Gaya dolphin. Gaya dolphin, lumba-lumba, gaya bebas. Ini yang chat ini ya, yang chat ini berarti nggak memperhatikan ini ya. Ya, yang chat kelihatan namanya siapa saja kan terekam ini ya. Ya, perhatikan dulu ya. Itu manfaatnya olahraga renang apa saja tadi? Melatih apa saja? Minta izin. Apa? Menumbuhkan apa? Keberanian, Sarana bermain. kemandirian, apalagi tidak takut air. Karena apa? Rekreasi, melatih apa? Otot tubuh, persendian tulang, nah, menyehatkan badan. Nah, itu tadi ya, ingat-ingat. Bentar, Mungkin itu dari Ustadz. Ya. Nanti untuk tugas di-share di classroom, di kelasnya masing-masing. Ustadz bimbingan berarti kelas 4A, C, D, kemudian Ustadz Yubis nanti di 4B sama 4I. Ada beberapa pertanyaan, selain absen ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Ya. Tuh, kemudian jangan lupa ya, tugasnya karena maksimal tanggal 10 itu harus sudah diupload nilainya, ya, diupload ke lembar sisipan, dilihat apa seluruh mata pelajaran, ya, dilihat namaku ada belum di situ, misalkan Sudah tadi semua, suruh suruh rangkum, semua. lihat rangkumannya sudah belum, atau kalau Sudah ngeprint semua. di foto hasil printnya ketika dulu materinya difoto di Google Classroom ya. Kemudian yang belum ngirim senam irama segera ngirim. Nanti kalau belum ngirim otomatis nilainya dikosongi sama Ustadz ya. Dikasih nilai kalau sudah habis sisipan ya. Dibagi baru ngirim nanti untuk kenaikan kelas ya. Semua pelajaran dilihat IPS, PKN, bahasa Arab semua dilihat ya. Kayak IPS itu ada apa? 2 tugas, 1 tugas di Google Classroom, yang ngirim di Google Classroom, ya, yang 1 tugas Google Form, latihan soal, kemudian PH. Nah, nanti
yang nerima rapotnya ada kosongnya, ada nolnya, berarti belum ngumpulkan. Sudah dipesenin sama guru pengajar kelas 4 wali kelas ini untuk mengingatkan ya anak-anakku dilihat Google Classroom sudah kirim atau belum. Nah, kalau ragu-ragu, kalau sudah terekam otomatis di screenshot sudah terekam ya, atau nilainya kalau muncul skornya dikirim ke Ustadz saja pengampunya biar yakin ya, seperti itu. Mungkin itu saja dari Ustadz ya. Sudah jam 10, alhamdulillah 1 jam kita pemanasan senam materi sudah kita lalui untuk renang ya, semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf ya. Ustadz kembalikan ke Ustadz Jamikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak J. Baik semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini hostnya sudah kembali. Gimana, Os? Baik anak-anakku semuanya, alhamdulillah sudah menyimak tadi ya. Bisa menyimak semuanya. Baik. Terima kasih. Mohon maaf, ini agak mundur lebih dari jam 10 karena mulainya memang mundur menunggu teman kalian segera bergabung. Makanya ke depan kalau ada Zoom segera bergabung ya. Gitu. Baik, terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Foto dulu semuanya, dibuka kameranya. Buka videonya, foto, senyum, berpose. Ya, senyum ya. Oke. Ada 3 lembar. Senyum. 1, 2, 3. Lembar berikutnya. Senyum. Tidak enggak kelihatan. 1, 2, 3. Oke, lembar terakhir. Senyum lagi. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa. Ustadz berpesan. Sampai jumpa lagi. Jaga ya. Sholatnya 5 waktu harus dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PH ya, PH PKR, siap-siap ya. Ustadz share materinya ya. Jangan lupa mengisi absen presensi di Google Classroom ya, di Google Classroom. Kemudian tugasnya juga dilihat di Google Classroom. Oke, assalamualaikum. Kita tutup.